Oke, selamat datang lagi di seri video Dinamika System. Sekarang kita akan bahas cara kita mengsimulasikan state space di MATLAB. Oke, jadi di sini udah ada beberapa fungsi yang aku udah tulis karena aku lupa juga. Oke, jadi pertama-tama gimana caranya kita bikin state space di MATLAB? Pertama-tama kita harus bikin dulu suatu fungsi yang menyatakan persamaan state space-nya. Oke, jadi persamaan state space yang kita ambil yang utamanya dulu aja, si fungsi x dot-nya itu kan fungsinya apa? Biasanya dia adalah x dot gitu ya, sama dengan x dikali a dikali x gitu ya, ditambah b dikali u. Oke. Nah, ini yang pertama kali kita bikin. Dengan cara kita deklarasi function yang nama fungsinya sebenarnya ini harusnya bisa bebas nama variabelnya, tapi for the sake of this tutorial ikutin aja. Dx data yang sama dengan aku tulisnya persamaan dari tx dan u. Oke, jadi ini nama fungsinya ya, makanya dia ntar dipanggil lagi. Ini variabel-variabel yang akan digunakan dalam fungsinya, dan ini adalah nama variabel outputnya. Oke, jadi kalau kita tulis variabel dx dt di bagian dalam fungsinya, maka itulah variabel yang akan output dari fungsinya kalau fungsi kita panggil. Oke, nah katakanlah kita ingin membuat satu state space, kita simpel-simpel aja. State space-nya katakanlah 2 kali 2. Jadi katakanlah si A ini 2 kali 2, berarti terus punya B-nya berarti adalah 2 baris kali 1 kolom. Oke. Nah, di sini kita deklarasi dulu si matriks A dan matriks B-nya. Nah, kalau misalnya kalian udah punya angka-angkanya, kalian bisa langsung aja masukin angka-angkanya. Nah, perlu diperhatikan bahwa kalau pada MATLAB, cara kita membedakan baris 1 baris 2 itu menggunakan simbol kayak gini. Jadi kalau misalnya aku tulis, mungkin aku kesini aja kali ya. Cobain di command window-nya, aku tulisannya 01 terus 10 dengan spasi, ini akan ngeluarin matriks yang 2 kali 2 seperti ini. Di mana 01 ini baris pertama, 10 ini baris kedua. Kenapa dia bisa tahu ini baris pertama, ini baris kedua? Karena ada simbol titik koma di tengah-tengahnya. Dan kalau setiap elemen pada baris, itu nggak perlu pakai titik koma. Jadi nggak perlu pakai simbol koma. Iya, sorry. Nggak perlu pakai simbol koma. Kita cukup pakai spasi saja. Kayak gitu, oke. Nah, jadi katakanlah kita udah tahu nilai matriksnya. Itu kalian bisa masukin aja nilainya, kayak tadi yang aku lakuin. Misalnya kayak gini. Cuman katakanlah kita dalam isi matriksnya itu merupakan fungsi dari variabel-variabel lain. Ya. Katakanlah misalnya kita di sini matriksnya punya 0, 1, terus di bagian bawahnya itu adalah persamaan di mana nilainya adalah misalnya min K per M lalu min B per M. Ya, kita coba dulu aja ya. Aku nggak tahu ini benar atau nggak persamaannya. Ini cuma buat tutorial aja, jadi buat konsep abstrak cara mengcodingnya aja. Urusan state space-nya benar atau enggak itu urusan kalian. Nah, kalau kayak gitu, di atasnya kalian bisa deklarasi dulu nilai variabelnya. Contoh, M sama dengan 10, terus K sama dengan 100, B sama dengan 10, begitu. Nah, bagaimana jika untuk matriks B-nya, misalnya vektor B-nya 0, 1, gitu ya. Oke. Kenapa aku dikasih semikolon? Karena dikasih tikoma. Karena kan di sini biar matriks B-nya itu dia ke bawah. Jadi biar kalau aku tulis ini 0, 1, dia ke bawah kayak gitu. Nah, di x data-nya, x dot-nya itu kan A dikali X. Nah, A dikali X, ini kan berarti A dikali, nah, si X-nya ini, dia tuh berupa suatu vektor juga. Vektor dari state space-nya berarti ada X1, X2. Baru kita ditulis X1, terus kayak gini X2. Nah, kenapa di sini variabel X-nya ini tidak ada simbol warna kuning? Yang mungkin dari kalian udah lihat karena dia tidak ada di apa ya, kayak ini variabelnya udah seolah udah declare. Karena di fungsi atas ini udah ada X ya. Kayak gitu. Dan di sini bisa kita tambah tinggal B dikali U. Oke, jangan lupa titik koma biar nggak print terus-terusan. Ini sebenarnya nggak perlu ada T-nya, sorry. Ya nggak apa-apa sih. Ntar siapa tahu T-nya bakal pakai. Kalau kalian fungsinya punya
time varian. Jadi fungsi persamaannya mengambil input T. Kayak gitu. Tapi sebenarnya T-nya mau dihapus juga nggak apa-apa kok harusnya. Oke, itu fungsi buat state space ya. Nah, bagaimana untuk mensimulasikannya? Nah, kita udah punya preset fungsi, namanya dia ODE 45. Terus, ini kodenya sintaksnya. Jadi, bagian awal ini tuh kayak bagian sumbu variabel-variabel yang disimulasikannya berbasis data P dan X gitu ya. Terus di sini nama fungsi kita, ini harusnya bukan ZR tapi ini U, seperti itu. Dan ini testpan itu adalah rentang waktu T-nya yang akan didefinisikan setelah ini. Lalu X0 adalah nilai awal. Nah, untuk testpan-nya itu apa? Testpan-nya adalah rentang waktu simulasinya. Contoh kita pengen simulasi dia dari data 0 hingga 1000 detik dengan rentang antar detiknya 0,1. Nah, sintaksnya adalah seperti ini. 0, detik 2, 0,1 detik 100. 0,2 detik 100, 1000, sorry. Jadi, ini akan ngesimulasiin waktu dari 0 hingga waktu ke 1000 dengan data antara waktunya 0,1. Jadi, datanya 0,1, 0, 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya sampai 1000. Lalu, untuk X0-nya ini adalah nilai awal. Katakanlah nilai awal dari state space kita itu 0,0. Kayak gitu. Dan ini kalau kita run, sorry 2 kali. Ini kalau kita run, oh iya, U-nya lupa dideklarasi. Sorry. Ya juga ya, U-nya lupa dideklarasi. Oke, jadi U-nya bisa kita tentuin dia bentuknya apa. Kalau kalian pengen bentuknya step gitu ya. Kalau step kan berarti nilainya konstan, katakanlah 1. Kayak gitu. Tapi kalau impuls, nah mungkin kalian harus merekayasa nilai U-nya gitu. Jadi katakanlah si U-nya ini tuh fungsi dari waktu juga. Jadi kalau misalnya dia jenis inputnya mau impuls, sebenarnya kalau saran dari aku mending langsung main di function di dalam sini aja. Kayak gitu. Jadi di function dalam ini, disetlah ketika T-nya misalnya lebih dari berapa, maka U-nya langsung bernilai 0. Tapi kalau T-nya sekian berarti 1. Tapi kalau nggak ada, di luar juga nggak apa-apa. Kalau mau step, kayak bisa di sini. Kalian udah ngelakuin ini, kalian kalau ngeran, itu nggak akan terjadi apa-apa. Ya. Tapi, gimana caranya? Ya karena kalian belum plot output apapun. Jadi ini emang gak ada apa-apa. Nah, gimana cara kalian mengeluarkan outputnya? Pertama-tama, coba kita panggil dulu variable X ya untuk lihat datanya. Datanya terdiri dari banyak baris dan 2 kolom. Oleh karena itu, data X1 berarti di kolom pertama dan X2 ada di kolom kedua. Sehingga sintaks mengambilnya adalah X1 sama dengan, kita panggil lagi si variable X dengan dia jumlah barisnya tidak ada ya, karena kita pengen semua data, tapi dia di kolom 1. Sedangkan kalau X2 berarti dia ada di baris berapapun, tapi dia di kolom 2. Kayak gitu. Dan ini harusnya kalau kita coba run, dia nggak akan terjadi apa-apa lagi, tapi kalau kita tulis X1, nah udah bener, X2 bener juga. Jadi kita bisa lakuin plot T, X1, dan harusnya dia akan keluar. Nah, seperti itu. Oke, kelihatan di bagian kiri ada osilasi, habis itu dia meredam. Kalau kita plot X2, nah, kelihatan dia di sebelah kiri juga ada osilasi terus meredam. Nah, cuman ini plot yang tidak nyaman untuk dibaca tentunya. Pertama, karena waktu kita kepanjangan, mungkin kalau kita persingkat ke 100, dia akan lebih bagus. Jadi ini yang tricky-nya gitu ya. Ketika kita melakukan simulasi dengan state space, berbeda dengan transfer function yang udah punya fungsi jadinya step atau impulse gitu ya. Sehingga fungsi step sama impulse ini otomatis dia akan ngeplot si fungsinya itu sesuai waktu yang dibutuhkan atau dari konstanta waktu sistemnya. Sedangkan kalau yang kayak gini, ya mungkin kalian bisa aja ngitung dulu konstanta waktu sistemnya berapa, terus kalian kira-kira berarti 5 konstanta waktu atau 6 konstanta waktu ngeplotnya. Tapi kalau enggak, ya mau nggak mau kalian harus coba-coba sendiri waktu yang cocok buat dia biar nggak terlalu jelek plotnya. Nah, di sini kan bisa kelihatan bahwa dia udah tunak sekitar di 20. Berarti waktunya di sini bisa kita rubah ke 20 aja, biar enak dilihatnya. Oke, nah ini udah bagus. Nah, oke, katakanlah kalian pengen ngeplot X1 dan X2-nya bersamaan. Itu bisa kalian lakukan dengan cara pertama, kita habis di plot X1, kita tulis hold on. Habis itu kita ketik plot T, X2. Habis itu dia hold off.
Dan biar warnanya beda, di sini kita kasih kode dia warna R atau red, dan di sini kita kasih kode dia B atau blue. Nah, seperti ini. Jadi R ini adalah X1, yaitu variabel posisi. Dan kelihatan berarti kalau dikasih fungsi input step yang satu, posisi dia akan beroscilasi hingga tunak di nilai 0,1. Sementara kecepatannya ini sangat naik, peaknya di 0,25, terus diturun lagi ke min 0,15, habis itu kecepatannya meredam. Karena sistemnya mau ke stabil, jadi kecepatannya meredam. Kayak gitu. Di sini aku cuma ngajarin plot yang dasar aja, untuk yang lebih kompleks kayak cara nulis title, cara menambahkan legend, dan mungkin pengen plotnya lebih bagus, warnanya diubah, itu silakan bisa dicari sendiri, mau di Google, YouTube, ataupun di ChatGPT. Tapi aku cuma dikasih, aku mau ngasih kalian aja cara buat ngeplot state space. Oke, jadi kalau fungsi matriks kalian lebih besar dari 2 kali 2, tinggal diubah di fungsi bawah ini. Dia fungsinya apa? Apa sih nilai matriksnya apa? Kayak gitu. Oke, thank you buat yang udah dengerin.